Sebenarnya kok, gue tuh dulu sempet pernah mau ikutan girl band. Oh no. Bentar saya pakai ini dulu. Butuh pakai ini enggak? Nggak perlu lah, kok kan gue udah tahu lu pasti swab test. Kemarin Iya. kan lu habis nge-MC tuh di Solo. Iya, makanya ya gue udah kan? swab, tapi takutnya kan ntar laki lu, maaf, sorry, aduh, laki yang mana ya? Amin, amin. Didoain amin. aja ya. Amin, doain dong kok. Iya, cepet kawin. Biar kalau Maji Ferry Iya. kan? Emang lu dulu, tapi kan gue pernah ketemu lu sama satu orang laki-laki waktu itu. Iya kan? Harus dibahas nih? Enggak harus dibahas, cuma gue pengen aja. tanya. Pengen tahu aja. Pengen tahu. Gue tuh orangnya kan kayaknya nggak pengen kepo ya. Gue cuma pengen tahu gitu Oh, ya. iya, Pengen iya. tahu kenapa sih sama yang itu kok nggak jadi gitu. Kepo sama pengen tahu bukannya sama aja loh? Enggak beda. Beda, apa bedanya? Kalau kepo itu kayak nyecer. Kayak dicecer gitu kayak Iya, kalau iya. ngomong gitu. Iya, Ini iya. enggak, ini cuma kayak sekilas aja gitu. Sekilas ya? Sekilas kenapa sih gitu. Kenapa sih? Di mungkin- atas-atasnya aja kayak permukaannya doang lo ngomong gitu. Oh, belum jodoh. Belum jodoh, Belum nggak berjodoh. cocok ya. Nggak cocok. Iya, semua orang klise ya ngomongnya ya terus. Terus ya udah Oh gitu. iya. Ya kita nggak usah jadi teman juga nggak apa-apa. Nggak usah jadi teman kalau yang itu. Nggak usah jadi temen, Nggak berarti usah kan jadi temen. lu ini banget dong. Apa? Ada gencatan senjata gitu. atau ada. Enggak. Kita putus baik-baik banget. Putusnya Kita baik-baik? Putus baik-baik banget, tapi ternyata Yang nggak baik-baiknya adalah sama gue pacaran sama dia, di belakangnya dia melakukan banyak hal-hal yang tidak Wah. baik. Wow. jadi gue kayak Ada orang ketiga? seperti itu. Ada orang keempat? Mungkin. Wow. Tapi dari Iya, dianya iya. bukan dari gue. Semakin gue besar, kan dulu tau dong kalau gue tuh kayak menerima siapapun. Maksudnya kayak positive thinking banget, aja. ya. Cuman kayak sekarang gue lebih kepada kalau itu orang tidak membuat diri gue lebih baik, they're toxic, gue nggak perlu lagi Iya, gitu loh. bener. Ngapain gue paksain? Setelah itu lu pernah ngejalanin sama yang lain dan lebih baik atau gimana? Ya puji Tuhan ya ada lah yang baik. Tapi Tapi ya, maksudnya memang intinya lu pengen cepet-cepet nikah. gue pengen banget, gue cepet-cepet nikah. Gue tuh dari kecil tuh impian gue tuh pengen banget nikah muda. Harusnya tuh di umur 21 gue udah menikah, tapi tidak terjadi lagi. Gak jadi. Gak Sekarang jadi. umur berapa lo? 30 kok. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. apa-apa. Karena nih ya, ini cerita gua sendiri ya. Feni itu pas nikah sama gua itu usianya 39. Wow. Punya anak itu usia 40. Wow. Tapi Civeni sih nggak kelihatan sih. Iya, tapi Mukanya maksud awet muda banget. Iya, parah. tapi maksudnya setidaknya gua ngerasa bahwa nanti satu hari tuh lu akan mendapatkan orang yang tepat dari Iya. Tuhan. Jadi jangan lu kayak ngasal-ngasal terus lu kayak Iya, nyari-nyari yang ya sedapatnya aja lah. Kadang-kadang orang kan suka gitu ya. Iya, Aduh, gua iya. udah apalagi kalau cewek-cewek, gua udah umur segini nih, gua kayaknya udah terlalu tua deh gua kayaknya. Iya. Jadi asal aja deh, yang penting ada yang mau ngawinin gue gitu kan, ada yang kayak sampai gitu. diskonin gitu ya? Ya, Enggak sih. nggak usah. Enggak. Gak usah, yang penting nanti lo akan dapet yang paling cocok buat lo dan memang Tuhan udah kirimin buat lo. Jadi Iya. Tapi kalau misalnya, tapi gue beruntung banget sih kok. Setiap relationship yang mungkin tidak bagus untuk gue tuh selalu dikasih tahu Tuhan lewat mimpi, believe it or not. oh iya, Yes. jadi lu jadi lu sebelum lo mergokin orang itu, lo mimpiin dulu. Gue mimpi, beres mimpi. Gue kan blur-blur gitu yang pas terakhir, gue blur-blur banget. Terus gue 3 hari berturut-turut mimpinya tuh agak blur tapi hampir sama. Gue selalu bilang gini, Tuhan aku nggak ngerti maksud Tuhan tuh apa ya, arti mimpi ini tuh apa gitu kan. Tolong kasih lihat aku lebih jelas gitu kan. Pas aku doa, tiba-tiba hari itu aku langsung mimpi bener-bener clear banget. Tapi aku ya udah, aku nggak mau seuzon kan nggak ada bukti gimana. Ya udah aku pergi doa lah ke gereja. Terus gitu ikutan misa, nggak tahu kenapa nangis terus. Panggilannya Kok tuh ada yang salah nih kayaknya nih, ada yang kayaknya harus dilepasin gitu. Padahal hubungan aku sama dia tuh baik-baik banget. Tapi tuh kayak aku tuh banyak dorongan tuh kayak yang harus putus sama dia gitu. Dari diri lo? Kayak bukan denger lah, tapi kayak ada dorongan kayak Ini nggak bagus. Ini nggak bagus buat lo. Oke. tapi kayak we're fine, God. Lu mau di situ lu udah tahap mau nikah?
Udah premarital. Oh, udah premarital. Udah premarital. Oh, terus? Udah ada rencana lah gitu. Cuman ya udah, ya mungkin intinya ya bukan jalannya gue, tapi puji Tuhan Tuhan ngasih gue hint itu dari mimpi dan gue sadar akan itu gitu. Terus lu sepanjang karir lu, awal karir lu mulai dari mana? Ini ceritanya heart to heart ya. Gue nggak ada ketawa-ketawa bercanda-bercanda. Sorry, ini ngobrolannya serius. Serius kayak gimana? Serius banget. Serius banget ya guys. Guys, nggak boleh. Ini kita nggak ada adegan-adegan ketawa-ketawa atau apa, nggak ada. Ini kayak cerita dari dalam hati lo, diri lo seperti dulu. Lo pertama kali adalah yang miss sebelum lo kan ikut miss lo ya? Miskomunikasi. Salah tempat gue. Terus miscommunication banget tuh. Miscommunication banget. Akhirnya nggak jadi tuh, nggak menang. Lo nggak menang sama sekali ya? Nggak. Ada menang sih Miss Healthy. Miss Healthy. Healthy banget kan gue. Makan bakmi sama pagi-pagi gue. Oh iya. Oke, terus habis gitu ada yang apa, Cosmo ya? Cosmo nggak ikut. Bukan Cosmo. Cosmo masih. Femina. Kak Ayu Dewi. Iya. Lu apa? Femina ya? Gue Femina. Iya, udah. Lu kebalik deh gue sama Ayu Dewi. Iya. Lu kan temennya Ayu, gimana sih? Iya, gue suka lupa. Kenapa sih? Enggak, gue suka lupa, salah collab kali. Oh iya, ini Pet Go ya, oke? Pet Go belum nikah. Femina. Kak Ayu udah nikah. Iya, Femina. Bukan wajah. Feminak sih, beda loh. Wajah Femina 2010. Yes. Itu pertama kali banget tuh? Enggak, pertama kali tuh sebenarnya umur 16 gue ikutan. Miss-missan itu? Bukan, ikutan ajang di antar sekolah. Oh. Yang fashion show-nya itu pakai meja kelas terus dipakai terpal kayak gitu. Gue pernah. Jangan salah. SD gue pernah ikutan. SD itu gue ikutan lomba baju adat. Pada Hari Kartini. Ya meja-meja dijadiin satu, dibikin T gitu, terus lu jalan kan, suruh jalan. Iya. SD gue pernah ikutan lomba ini apa? Lomba fashion show. Di showroom. Lomba fashion show di showroom mobil. Terus lawan gue siapa tau nggak? Avandi Trio Kwek Kwek. Keren nggak? Zaman dulu kan. Zaman dulu hits banget. Lawannya gua. Gua kalah. Karena gua pakai rompinya gua lepas. Gua tinggal di atas panggung. Oh, jadi lo pertama itu 16. Umur 16. Tapi terus ya itu pertama kali experience cuma itu doang. Lomba. Abis itu lu tahu bakat lo bisa jadi itu gimana ceritanya? Oh, gara-gara teman-teman aku yang pas di SMA itu di SMIP ya, sekolah mana Industri Pariwisata Rex Mundi. Teman-teman aku salah satunya Fairly sama beberapa teman-teman gitu pada bilang, "Pet, lu represent sekolah kita dong buat fashion show." Kok nggak bisa gitu-gitu. Karena kan aku juga dulu kurus cungkring ya, masih juga sih, tapi dulu lebih kurus lagi. Dan juga sekolah aku itu mengharuskan kita menggunakan heels. Heelsnya itu tuh 3-7 cm. Sedangkan gue namanya gue bebencongan ya. Gak dulu bisa. tuh gue nggak tahu tuh bebencongan apaan. Intinya tuh gue tuh udah beli heels yang 7 cm, terus yang lancip dari dulu tuh. Oh, stiletto. Stiletto dari zaman gue. Kok gue tau stiletto SMA. ya? Oke. Nah, abis itu gue dan gue tuh sering banget di ejek-ejek. hukum. Enggak, gue sering banget dihukum gara-gara gue sering telat. Oh. Jadi gini kok, gue punya sekolah itu tuh mulainya tuh 6.45. Terus? Buat doa dulu nih 15 menit. Iya. Jam 7 tuh baru mulai. Nah, gue itu tuh nggak pernah lewat dari jam 7. Gue tuh selalu misalnya lewat 6.50, 6.55. Tapi sekolah Katolik kan strict banget kan. Jadi even though gue telat buat doa, tetap dihukum. Hukumannya adalah? Lari. Nah, karena gue pakai heels, enggak. Jadi sebenarnya tuh banyak banget teman-teman gue yang lepas sepatu lari. Sedangkan gue itu tuh nggak mau, gue tuh nggak suka banget kalau kaki gue kotor. Jadi lu pakai heels lari? Gue pakai heels lari, say. Wah. Terus kan zaman dulu kan gue juga naik angkot-angkot gitu ya kok. Jadi gue tuh dulu sekolahnya tuh deket kota di Alaidrus. Terus kalau misalnya mau naik busway itu Transjakarta, itu tuh gue harus jalan kaki dulu nih sampai ke Gajah Mada baru naik Transjakarta. Emang udah ada Transjakarta zaman lu? Adin, zaman gue udah Adin. Oh, zaman gue belum ada sih. Oh iya, kan beda dong umurnya. Iya, sorry. Ya. Mohon maaf. Oke, lalu? Abis itu, jadi di mana teman-teman gue tuh pada pakai sendal, gue tuh pakai heels. Karena gue nggak mau bawa sendal kan copot-copot gitu. Berat-beratin tas gue. Padahal sendal tuh nggak berat loh.
Nih, itu sendal nggak berat loh ya. Menurut gue sih, ini sendal tuh palingan 0,00 gram ya. Nggak berat sih sebenarnya, tapi ya udahlah itu mungkin pilihan. Iya, ya enggak. Ya. Kalau misalnya gue pakai sandal kan heelsnya harus taruh di tas gue, jadi kan tambah full. Oh iya udah, Ya oke. dong, kan Lalu juga karena gue sekolah di pariwisata, gue bukan pakai tas pengen yang cantik. backpack, pakai yang tas gini tuh. selempang. Selempang. Oh cantik. Cantik. Lu ngerasa cantik banget waktu itu tuh? Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga, cuman gue nggak suka bawa berat-berat aja. Oh iya. Terus ya udah dong, gue pakai heels, jalan kaki lah, gue naik Transjakarta segala macam, semuanya pakai heels. Jadi teman gue tuh melihat, Pat tuh jago banget pakai heels gitu. Oh, lu bisa sampai salto, sampai lari-lari, sampai apa pakai heels semuanya gitu. Dia juga pakai heels Pakai heels. Jadi orang berpikir bahwa lu tuh duta heels gitu ya. Zaman dulu. Zaman mungkin dulu. yang bisa jadi. Akhirnya lu dijadiin suruh jadi model itu. Betul. Menang lo. Puji Tuhan menang juara 1. Nah, terus abis dari situ baru tuh, oh lu pikir, oh gua jadi model nih sekarang nih, gitu. Akhirnya lu masuk ke Miss-Missan itu. Enggak, Gading Model Search dulu, umur Gading 19. Model Search, oh gua tahu yang di Gading. Yes. Setiap tahun ada, ya. Gue ikutan Wajah Femina itu pun aja gue tahu dari Yosafat Dwi Kurniawan. Oh, yang desainer. Desainer. Oke, jadi habis dari Model Search, Femina berarti tahun yang sama tuh. Beda, tahun 2010. 2010. Abis gitu 2012 ikutan Miss Indonesia. Miss Indonesia. Itu gara-gara Eke broken tooth kok. Broken tooth Eke broken heart. Bukan broken heart sih sebenarnya, kayak lebih pada sebenarnya kok gue tuh dulu sempat pernah mau ikutan girl band. Oh no. Lu berpikiran itu sebenarnya karena lu suka nyanyi. Enggak juga, kan yang penting nyari duit dulu mah. Oh gitu. Apapun opportunity-nya gue ambil, yang penting halal, ya dong. Oke, terus? Ya dong, yang penting gue nggak jual diri, gue nggak apa gitu kan, macam-macam lah, macam iya. gitu, ya kan. Terus? Udah nih latihan, yang satu nikah Hamida, yang satu ada dapat Girl kerjaan. band apa nih kalau boleh tahu? Nggak jadi keluar kok, nggak jadi keluar. Tapi sebenarnya tuh kalau keluar tuh keren banget, 21 ala-ala. Oh, zaman dulu. Gitu. Pum ratata tata tata gitu. Oh, tapi yang satu udah keburu hamil. Yang satu Udah udah keburu keburu kawin. Enggak, yang satu keburu hits. Siapa tuh? Yang hits itu Elke Mariska. Jadi tuh dia pernah main sama Smash. Oh, Yang Jepang-Jepang gitu. Elke Mariska. Keburu hits. Karena mungkin orang juga tahu lu nggak bisa nyanyi. Oh enggak, gue sempat latihan nih, sempat dikasih pelatihan sama, aduh gue lupa tuh. Gue lupa, pokoknya dikasih sama Naga Suara, itu lumayan loh, itu kayak one of the best. Indra Aziz. Pokoknya di radio dalam deh, gue nggak tahu namanya siapa, cewek, dan menurut dia tuh progres gue lumayan cepat lah gitu loh. Lu bisa nyanyi akhirnya tuh? Yes, gue bisa nyanyi akhirnya. Dulu ya. Akhirnya? Karena dilatih ya kan. Olah vokal. Walaupun suara gue masih B aja, tapi yang penting gue bisa ngedance gitu. Gue ngedance-nya diajarin sama Eric Liman sama Franz. Oh iya, yang punya fitness center sekarang. Iya, Paradigm. Oke, terus abis gitu, terus kenapa lu akhirnya jadi nggak jadi deh, gue akhirnya model aja. Nah, jadinya ceritanya adalah abisnya itu bubar, akhirnya masuklah member baru. Ada nih member baru, Naomi, Amanda, gue sama satu lagi. Gue lupa deh namanya. Namanya apa sih? Elke, pokoknya berempat lagi nih. Sempat keluar nggak sih? Nggak sempat keluar. Oh. Nggak sempat keluar, udah laku, nggak usah dicari kok. Ya nggak ada ya? Nggak ada kok. Oke. Udah. Baru gue mau cari gitu kan, kalau setidaknya ada dia keluarin apa gitu. Nggak ada kok. Kita udah rekaman album sebenarnya. Udah rekaman loh. Oh, udah rekaman. Lagunya? Judulnya Katakan. Gimana lagunya? Lu masih udah lah kok. Gue pengen tahu, coba. Udah lah kok. Cepetan buruan. Gue pengen tahu gimana lagunya, kayak gimana. Katakan itu gimana, katakan cinta, katakan apa. Lagunya gimana, gue pengen tahu ceritanya. Nah, gimana gitu? Gue malu kalau disuruh nyanyi depan kau. Aduh, kalau soalnya jago nyanyi. Kan gue cuma jago nyanyi lagu Cina. Lagu yang lain gue juga bisa. Lagunya Cina cuma itu doang. Ai Ciape ya. Jasisi. Ya, Yilang Tai Pia Watersin sama Etian Mimi. Udah itu doang, nggak ada yang lain. Coba gua nggak dengar deh. Gua belakang lihat sana ya. Oke. Gue lupa kok justru. Gue lupa liriknya, sumpah. Coba. Ininya aja, refnya atau apanya gitu. Sumpah gue lupa banget, sumpah. Tapi gue ingat banget judul itu ada Katakan.
Katakan sejujurnya. Enggak, lagunya juga ada yang apa namanya? Ada beat-beatnya. Beat-beatnya. Oh gitu. Terus akhirnya lo masuk ke. Nah, tunggu dulu nih cerita cintanya. Jadi ceritanya adalah kan gue bilang nih, jadi ada nih cowok deketin gue suka banget juga nih, inisial R. Terus dia bilang sama gue kalau misalnya pacaran sama gue, Robert. Intinya lu nggak boleh nih. Rojak. Yang maksudnya gue nggak boleh modeling dan dunia-dunia yang begini, gitu. Terus gue bilang sama dia, ya gue udah biasa dari dulu itu tuh bekerja ya kan. Walaupun ini bukan yang bidang yang bener-bener ini jauh dari impian gue sebenarnya. Tapi gue juga nggak tahu sih impian gue tuh apa sebenarnya. Impian gue pokoknya gue itu pengen traveling gitu kan. Traveling itu kan butuh duit ya, say gitu loh. Tapi gue juga sih kadang bego juga ya. Tuh laki kan lumayan keong ya. Kenapa gue nggak sama dia aja? Gue traveling sama dia ya nggak sih? Rudy keong. Rudy Adi Sumarno, say. Stylist dong, say. Gue kan lagi mengira-ngira R ini siapa? Gak usah ngira. Oke. Terus? Nah ya udah akhirnya pas gue ajakin dia untuk ikutan meeting itu dia baru kayak realize bahwa gue tuh beneran serius. Emang lo niat banget masuk di entertainment. Walaupun memang sebenarnya ya itu kok kayak sebenarnya tuh bukan 100% hati gue sih. Yang penting lu mau cari duit lah ya pokoknya. Gue mau nyari duit, gue mau halal gitu kan. Toh juga sebenarnya tim gue tuh udah oke banget. Dari Pak Rahayu, dari yang pembuat lagunya, pokoknya udah semuanya udah oke banget. Tinggal udah latihannya udah oke banget, tinggal cus gitu keluar kan. langsung. Tapi unfortunately ya mungkin komitmennya kurang di situ untuk semuanya. Teman-temannya lo. Yes gitu. Oke. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi pada saat gue udah memutuskan tidak bersama dia, tidak berhubungan lagi sama dia. Oh jadi lu ngelepasin pacaran gara-gara mau masuk girl band ini? Betul. Akhirnya nggak jadi girl band, pacaran juga nggak jadi. Nggak jadi, say. Kandas semuanya. Jadi karir gak ada, terus pacar juga gak ada. Hidup lu kasihan juga ya, Wak. Terus kandas. Abis itu gue ditawarin lah ikutan Miss Indonesia. Miss Indonesia. Oh jadi dari itu baru dia tawarin Miss Indonesia. Ada teman gue si Astrid Elena, dia adalah juara 1 Miss Indonesia tahun 2011. Terus dia bilang, Pat ikutan aja. Ditawarin lah gue ke orang-orang Miss Indo, Mami Ici. Gue di castingin segala macem. Dapet. Terus itu gue bilang, dia kan gue maunya perwakilan DKI kan. Ternyata perwakilan DKI itu udah ada. Jadi akhirnya nggak bisa. Lu apa? Terus yaudah akhirnya gue bail out. Gue bilang gini, mohon maaf deh gue nggak ikut tahun ini karena lu dari DKI nih lo nganggapnya. Iya, intinya sih papa aku tuh bilang jangan ambil gitu. Jangan mau daerah lain gitu lah. Karena keluarga kita emang nggak ada yang dari daerah lain gitu. Oke. Nggak, jadi miss-missan itu kan karena juga lu nggak jadi pokoknya. Si cowok itu juga akhirnya pacaran lagi sama cewek lain gitu. Jadi kayak nggak lama berlangsung putus nggak sama gue, dia ada cewek lain. Tapi ya udahlah kayak gue juga bukan tipe orang yang kayak memohon gitu ya. Gue gak akan kontak lagi, gue bukan tipe orang yang akan kontak. Hey. Lo gak bakal balikan sama mantan lo? Oke, jadi mantan adalah mantan, gak bakal lo balikan lagi? Yang itu sih belum mantan, tapi emang udah deket banget, udah mau jadian. Cuman tuh gue sampai yang ini orang lain lagi? Enggak, beda lagi, yang masih yang sama yang waktu itu sama girl band itu? Iya. Oh, si R? Oh, masih jadi sama? Jadi gue bilang sama, terus gue tuh sampai yang kayak gini kok, kayak gue sempet yang kayak nggak pede gitu orangnya. Janganlah lu sama gue kan miskin, lu kaya gitu kok. Sampai detik itu sampai gue ngomong kayak gitu, tau nggak? Karena lo ngerasa bahwa aduh gue nggak punya apa-apa nih gitu. Iya, sampai gue pergi sama temen-temennya kayak ngeliatin gue dari atas bawah. Kenapa sih kok lo pakai bajunya gitu doang gitu? Iya, jangan sedih ya. Gua dulu SMA aja nih. Gua teman-teman gua tuh kan kaya ya. Maksudnya ya gua di sekolah swasta lah. Teman-teman gua udah pada bawa mobil, bawa apa gitu. Ya udah gua temenan biasa aja. Dan gua tuh yang cewek-cewek tuh udah bawa LV maknya. Ya nggak tahu LV maknya atau LV siapa ya. Pokoknya dia bawa LV gitu ya. Terus gue nggak mau kalah dong gitu, gue nggak mau kalah. Mak gue jualan di pasar baru, kan banyak tuh tas di pasar baru ya. Gue beli tuh tas LV, dompet LV waktu itu. Aduh gue udah bangga banget tuh pakai dompet LV itu tuh gue bawa gue. Terus teman gue bilang, ih
palsu ya dompet lo ya gitu. Kok bisa sih lo pakai dompet kayak gitu? Langsung dong itu mengecap dalam hidup gue. Gue langsung berpikir, oke, one day gue kasih lihat sama lo, gue akan pakai baju dari atas kepala sampai kaki itu semuanya branded semua, dan gue kasih lihat sama lo itu semuanya asli dari duit gue. Gue nggak pakai orang tua gue.